Kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Baik ya, di sini ya, audit keuangan ini merupakan pemeriksaan keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan, di mana sistem informasi akuntansi ya atau audit pengendalian internal di sini ini yang diaudit adalah pengendalian internal dari perusahaan ya, bagaimana otorisasinya, bagaimana sistem sistem bisnisnya ya, dari input, proses, dan output, itu keterandalannya bagaimana, itu merupakan audit pengendalian internal. Nah, di sini ada lagi namanya audit operasional. Nah, di sini audit operasional ini merupakan ya, audit yang berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis ya, dan efisien atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau audit operasi ini yang dinilai adalah ini ekonomis dan efisien. Ya. Di sini ada audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini merupakan audit ya yang ditujukan untuk menilai ya, tingkat kepatuhan terhadap hukum, peraturan ya, atau prosedur yang ada. Nah, misalnya perusahaan beroperasi di Indonesia ya, dengan di Amerika, maka audit kepatuhannya akan berbeda, di mana peraturan hukum ya yang berlaku di Indonesia dan di Amerika itu berbeda. Nah, contohnya aja tentang peraturan limbah. Nah, di Indonesia tidak begitu ketat, tetapi kalau di Amerika limbah pabrik itu benar-benar ketat ya, dan ketika perusahaan tidak menjalankan maka akan diberi sanksi yang sangat merugikan perusahaan. Di sini ada lagi yang namanya audit investigasi, di mana audit investigasi ini bertujuan untuk ya, nah ini menelusuri ya, kejadian-kejadian kecurangan ya, yang terjadi di perusahaan. Misalnya ini ada penyalahgunaan aset ya, atau aktivitas tata kelola yang buruk. Nah, ini adalah investigasi. Investigasi siapa yang salah, siapa yang melakukan kecurangan, ini namanya investigasi. Nah, itu tadi 5 perbedaan audit ya. Nah, di sini langsung ya saya pada ini. Nah, jadi siklus-siklus audit sistem informasi akuntansi, di sini ada audit planning ya, ada pengumpulan bukti audit, lalu mengevaluasi bukti audit, lalu di sini mengkomunikasikan hasil audit. Nah, di sini dari audit planning atau perencanaan audit ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 aktivitas. Yang pertama adalah menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit ya. Lalu 2, mengatur tim audit yang akan melakukan audit. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis ya. Nah, ini pengetahuan atas operasi bisnis, jadi dipelajari semua ya, bisnis kliennya itu tentang apa ya, terus beroperasi di mana, alamatnya di mana, semuanya harus dipelajari oleh auditor tersebut. Lalu selanjutnya memeriksa hasil audit sebelumnya. Ketika perusahaan itu sudah diaudit, maka hasil audit yang masa lalu itu dipelajari ya, atau diperiksa. Yang ke-5 adalah mengidentifikasi faktor resiko. Nah, resiko. Nanti ada resiko bawaan ya, ada resiko pengendalian internal ya, dan yang lain-lain akan dipelajari selanjutnya.
Yaitu yang terakhir adalah menyiapkan program audit. Ya, program auditnya ngapain aja ya gitu. Misal apa dulu, nah, misalnya aset dulu atau liabilitas dulu atau ekuitas dulu. Nah, itu ditetapkan di prioritas di program audit. Lalu mengumpulkan bukti audit. Ya, ada banyak ini, mulai dari observasi, ya, mereview, ya, mendiskusikan, ya, mereview dokumen, mendiskusikan dengan para karyawan, ya, menyebar kuesioner, ya, terus memeriksa dan mengukur aset secara fisik, ya, mengkonfirmasi ke pihak ketiga, misalnya itu piutang, pihak ketiganya itu adalah pelanggan, jadi mengkonfirmasi ke pihak ketiganya. Oke. Lalu prosedur, ya, menguji ulang atas prosedur, melakukan vouching, bukti pendukung, ya, dari dokumen, lalu mereview analitis, meninjau analitis, ya, penarikan sampel audit. Oke. Lalu di sini ada evaluasi dari bukti yang telah ditemukan, ya, menilai kualitas pengendalian internalnya, terus menilai reliabilitas atau keterandalan dari informasinya, menilai performance dari operasinya atau kinerja dari operasinya, ya. Lalu mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lain sampai ke dokumen audit finding. Ini dokumen audit yang telah ditemukan, ya. Lalu di sini sudah ada bukti, lalu evaluasi, lalu menghasilkan sebuah laporan audit. Ya, lalu hasil audit itu dikomunikasikan. Kalau auditnya tentang audit laporan keuangan, berarti itu menghasilkan opini, ya, opininya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ya, tidak wajar atau disclaimer atau menolak untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau auditnya audit operasional, berarti nanti menghasilkan operasi perusahaan bersifat efisien dan ekonomis atau tidak. Nah, di situ bedanya. Oke. Begitu juga dengan audit kepatuhan, nanti itu dinilai patuh atau tidak, ya, perusahaan itu. Nah, kita lanjut langsung ke audit sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ini adalah sistem informasi security, ya, atau keamanan sistem informasi akuntansi. Audit yang pertama yang kita lakukan adalah ini melihat, ya, keamanannya secara keseluruhan, keamanan sistem informasinya. Adakah user dan password untuk login atau pengamanan lain, ya, yang terkait dengan security atau keamanan dari sistem. Lalu kedua yaitu pengembangan dan akuisisi program. Nah, ini program apa yang akan digunakan? Ini ada programnya. Ada program yang memproses data sampai menghasilkan sebuah output. Nah, ini harus diperiksa, ya, pengembangan programnya bagaimana. Lalu yang ketiga adalah modifikasi programnya. Adakah misalnya ada satu program itu yang bisa dimodifikasi guna untuk memenuhi atau mengatasi sebuah masalah. Nah, lalu yang keempat adalah pemrosesan komputer. Nah, dari pemrosesan komputer ini di sini ada, ya, bagaimana keterandalan dari proses komputer itu sehingga menghasilkan output yang benar. Lalu yang kelima adalah data sumber. Nah, ini data sumbernya diperiksa. Data sumbernya entry, ya, sumber data di entry,
sumber data diproses menghasilkan output di filing ya, ini ada program di sini. Lalu yang keenam ya, audit yang perlu diperiksa adalah data filenya, file datanya yang tersimpan di program itu aman apa enggak, itu ya, ada backupnya apa enggak ya, untuk mengatasi sebuah bencana yang mungkin terjadi. Nah, pada dasarnya ya, secara overall audit sistem informasi akuntansi itu hanya berkisar masalah itu ya. Ada 6 objektif atau 6 tujuan besar ya, dari audit sistem informasi tadi ya, hanya berkisar ini audit sistem informasi ya, file security. Di sini ini gambarannya. Nah, ini ada beberapa tipe fraud, kontrol prosedur ya, yang bisa dipelajari sendiri di buku nanti. Ya, di sini adalah semuanya sudah terangkum. Baik, secara garis besar audit sistem informasi akuntansi adalah 6 objektif ini ya, 6 data sumber ini yang digabungkan dengan tadi. Nah, ini audit planning, collection bukti, terus dievaluasi buktinya, lalu hasilnya dikomunikasikan. Jadi yang pertama tadi memeriksa keamanan secara keseluruhan, lalu memeriksa pengembangan program dan akuisisinya, lalu program itu dimodifikasi, yang diperiksa modifikasinya mengatasi masalah atau tidak, lalu komputer processingnya bagaimana sampai menghasilkan output akurat apa tidak, lalu ada sumber datanya, ditelusuri ke sumber data, lalu ke filingnya, sudah benar antara sumber data dan filing atau tidak. Baik, pertemuan kita kali ini cukup sekian. Nanti kita beberapa pertanyaan akan disampaikan di case study. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.